Perjalanan kita ke masa lalu mengungkap misteri Mesir kuno. Hai teman-teman, selamat datang di video kita tentang salah satu peradaban paling keren dan penting dalam sejarah manusia, Mesir kuno. Kalian bisa bayangkan nggak, dunia di mana raja-raja yang disebut Firaun berkuasa, piramida-piramida tinggi menjulang di tengah padang pasir, dan sungai Nil yang besar menghidupi budaya yang akan dikenang selama ribuan tahun. Yuk kita balik ke masa lalu, melewati waktu, dan cari tahu lebih banyak tentang peradaban yang menakjubkan ini. Dari bangunan-bangunannya yang megah sampai kepercayaan mereka yang unik, kita akan ungkap rahasia-rahasia yang bikin Mesir kuno tetap hidup di imajinasi kita. Siap-siap menjelajahi dunia Firaun, piramida, dan tulisan hieroglif saat kita mulai petualangan seru melewati sejarah, seni, dan warisan abadi Mesir kuno. Hadiah dari Sungai Nil, letak dan alam Mesir kuno. Nah, untuk ngerti gimana Mesir kuno bisa maju, kita mesti lihat dulu Sungai Nil. Sungai Nil ini kayak sumber kehidupan di tengah padang pasir yang kering kerontang. Setiap tahun banjir Sungai Nil bawa air dan lumpur subur dari hulu ke hilir, bikin tanah di sekitarnya jadi hijau dan cocok untuk bertani. Coba bayangkan, berdiri di tepi sungai ribuan tahun yang lalu, lihat air surut dan ninggalin lumpur hitam yang bikin tanah jadi subur. Tanah inilah yang bikin pertanian Mesir maju pesat. Mereka bisa nanam gandum, jelai, dan rami. Karena makanan melimpah, penduduk Mesir jadi tambah banyak dan mereka punya waktu buat fokus ke hal lain, kayak seni, bangunan, dan pemerintahan. Sungai Nil bukan cuma sumber makanan loh, tapi juga jalan utama buat transportasi di Mesir kuno. Perahu-perahu berlayar di sepanjang sungai, bawa orang, barang, dan ide ke seluruh negeri. Sungai ini ngehubungin semua komunitas di tepiannya, bikin perdagangan lancar, komunikasi gampang, dan budaya bisa saling tukar-menukar. Dari hulu yang subur sampai hilir yang berbatu, Sungai Nil ngebentuk alam dan nasib Mesir kuno. Sungai ini sumber kehidupan, jalan transportasi, dan inspirasi buat banyak mitos dan legenda mereka. Menelusuri lorong waktu periode sejarah Mesir kuno. Kayak bintang-bintang yang bergerak di langit malam, sejarah Mesir kuno juga punya beberapa periode, masing-masing punya cerita uniknya sendiri. Dari awal yang sederhana sampai masa kejayaan dan kehancuran, yuk kita telusuri lorong waktu dan lihat gimana dinasti-dinasti Mesir bangkit dan runtuh. Perjalanan kita dimulai dari periode pra-dinasti, masa ketika komunitas-komunitas kecil di sepanjang Sungai Nil mulai bersatu jadi kerajaan-kerajaan yang lebih besar. Di masa ini, mereka banyak coba-coba dan berinovasi yang jadi fondasi buat kejayaan Mesir di masa depan. Selanjutnya, kita masuk ke era Kerajaan Lama, masa ketika piramida-piramida megah, simbol kekuasaan dan pencapaian Mesir yang abadi, dibangun. Coba bayangkan para Firaun yang berkuasa memerintah dari Memphis, ibu kota mereka, mengawasi pembangunan monumen-monumen menakjubkan ini yang dibuat untuk membawa mereka ke alam baka. Kerajaan Pertengahan jadi saksi kebangkitan kembali kekuasaan dan stabilitas Mesir setelah masa-masa sulit. Para Firaun di era ini memperluas wilayah kekuasaan mereka dan memperkuat perbatasan, menjadikan Mesir sebagai kekuatan yang nggak bisa diremehin. Kerajaan baru membawa Mesir ke puncak kekuasaan dan pengaruhnya. Para Firaun seperti Akhenaten dengan reformasi agamanya yang radikal dan Tutankhamun yang makamnya yang penuh harta karun bikin dunia terpukau berabad-abad kemudian, meninggalkan jejak yang gak terlupakan dalam sejarah. Akhirnya, kita sampai di periode akhir, masa ketika Mesir kuno yang udah lemah karena konflik internal dan serangan dari luar, akhirnya runtuh. Tapi, meskipun kekuatan politiknya memudar, warisan budaya dan ilmu pengetahuan Mesir tetap hidup, mulai menginspirasi peradaban-peradaban di masa depan selama ribuan tahun. Raja Dewa, Firaun, dan sistem pemerintahan. Di pusat sistem politik Mesir kuno ada sosok Firaun, penguasa tunggal yang dianggap sebagai dewa hidup. Lebih dari sekadar raja, Firaun dipercaya sebagai perantara antara manusia dan dewa. Coba bayangkan betapa kuat dan berwibawanya para penguasa ini, pakai mahkota ganda Mesir hulu dan hilir, simbol kekuasaan mereka atas seluruh negeri. Firaun adalah perwujudan hidup Horus, dewa elang, dan kekuasaan mereka nggak terbatas. Mereka bertanggung jawab menjaga Ma'at, keseimbangan alam semesta, mulai dari siklus Sungai Nil sampai kesejahteraan rakyatnya. Untuk memerintah kerajaan yang luas ini, Firaun dibantu oleh para pejabat dan administrator yang bekerja secara terstruktur.
Di puncak hierarki ada wazir, tangan kanan Firaun, yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan sehari-hari. Bayangkan kesibukan di istana kerajaan. Para juru tulis mencatat setiap keputusan Firaun, para pejabat menjalankan perintahnya, dan para penasihat selalu siap dimintai pendapat. Sistem pemerintahan yang terpusat ini bikin Mesir kuno bisa stabil dan makmur selama berabad-abad. Tapi di balik kemegahan istana kerajaan, kehidupan rakyat jelata tetap berjalan. Para petani menggarap tanah, pengrajin membuat barang-barang indah, dan para pedagang berkelana kemana-mana. Semuanya di bawah pengawasan Firaun, Raja Dewa yang menentukan nasib mereka. Menjulang tinggi di tengah padang pasir, piramida-piramida Mesir kuno berdiri sebagai bukti keabadian dan kehebatan arsitektur. Monumen-monumen raksasa ini dibangun sebagai makam untuk para Firaun dan ratu mereka, adalah salah satu struktur tertua dan paling mengesankan yang pernah dibuat manusia. Coba bayangkan berdiri di kaki piramida, mendongak ke puncaknya yang menjulang tinggi, dan rasakan beban sejarah dan ambisi manusia. Piramida Giza, yang paling terkenal dari semuanya, adalah keajaiban dunia kuno yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dibangun lebih dari 4.500 tahun yang lalu, piramida-piramida ini adalah bukti kepintaran para insinyur dan pekerja Mesir kuno. Bayangkan betapa sulitnya memindahkan dan mengangkat jutaan blok batu. Beberapa di antaranya beratnya puluhan ton untuk membangun struktur semegah ini. Tapi arsitektur Mesir kuno nggak cuma piramida. Kuil-kuil besar seperti Karnak dan Luxor, dengan ruangan-ruangannya yang luas, pilar-pilarnya yang menjulang tinggi, dan ukiran hieroglif yang rumit, adalah bukti kejeniusan artistik dan keimanan religius orang Mesir. Masuki ruangan-ruangan suci ini, dan bayangkan hiruk-pikuk ritual keagamaan yang pernah terjadi di sana. Para pendeta melakukan upacara mereka, asap dupa memenuhi udara, dan suara nyanyian bergema di antara pilar-pilar batu. Dari makam hingga kuil, arsitektur Mesir kuno adalah bukti kekuasaan, keimanan, dan kreativitas mereka. Itu adalah warisan abadi yang terus memikat dan menginspirasi kita hingga saat ini. Untuk memahami jiwa Mesir kuno, kita harus memasuki dunia keyakinan agama mereka yang kaya dan kompleks. Orang Mesir adalah politeis, menyembah banyak dewa dan dewi, masing-masing dengan kekuatan dan wilayah kekuasaannya sendiri. Bayangkan banyaknya dewa-dewa ini dipimpin oleh Ra, dewa matahari yang perkasa, yang perjalanannya melintasi langit, melambangkan siklus hidup, mati, dan terlahir kembali. Osiris, penguasa dunia bawah, dan Isis, istrinya yang setia, yang kisahnya tentang cinta, kehilangan, dan kebangkitan adalah pusat dari banyak mitos Mesir. Kehidupan setelah kematian sangat penting dalam kepercayaan Mesir kuno. Mereka percaya bahwa kematian hanyalah perpindahan ke alam lain, dan mereka melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan perjalanan ini. Proses mumifikasi, dengan ritualnya yang rumit dan teknik pengawetan yang canggih, adalah bukti keyakinan mereka pada kehidupan setelah kematian. Bayangkan dirimu menyaksikan para pendeta bertopeng melakukan ritual mumifikasi, dengan hati-hati mengeluarkan organ dalam dan membungkus tubuh dengan kain linen halus. Mereka menempatkan jimat pelindung di antara lapisan-lapisan kain linen, memastikan perjalanan yang aman bagi orang yang meninggal ke alam baka. Agama meresapi setiap aspek kehidupan di Mesir kuno, membentuk seni, arsitektur, dan struktur sosial mereka. Itu adalah kekuatan pemersatu yang mengikat orang-orang bersama di bawah panji iman dan spiritualitas. Bayangkan sebuah dunia di mana kata-kata diukir di batu, di mana simbol-simbol misterius menyimpan rahasia peradaban kuno. Inilah dunia tulisan Mesir kuno, alam hieroglif, hieratik, dan keajaiban sastra. Hieroglif, sistem penulisan formal Mesir kuno, adalah bentuk seni yang indah dan rumit. Bayangkan para juru tulis yang terampil dengan hati-hati melukis simbol-simbol ini di dinding makam, kuil, dan papirus, melestarikan sejarah, kepercayaan, dan cerita mereka untuk generasi mendatang. Tapi, hieroglif bukan satu-satunya bentuk tulisan yang digunakan di Mesir kuno. Untuk keperluan yang lebih praktis, seperti pencatatan dan surat menyurat, mereka mengembangkan hieratik, bentuk penulisan yang lebih sederhana. Bayangkan para juru tulis yang bekerja di bengkel mereka, mencatat transaksi bisnis, keputusan hukum, dan surat-surat pribadi, memberikan kita gambaran tentang kehidupan sehari-hari di Mesir kuno. Di antara harta karun sastra Mesir kuno, kitab kematian menempati tempat yang istimewa.
Buku panduan komprehensif ini untuk alam baka dipenuhi dengan mantra, doa, dan ilustrasi yang jelas, menawarkan wawasan tentang keyakinan mereka tentang kehidupan setelah kematian. Bayangkan dirimu membaca teks-teks kuno ini, mengungkap misteri alam baka Mesir dan perjalanan jiwa setelah kematian. Tulisan dan sastra Mesir kuno adalah jendela ke dalam pikiran, kepercayaan, dan kehidupan sehari-hari orang-orang yang hidup ribuan tahun yang lalu. Itu adalah warisan budaya yang tak ternilai, yang terus memikat dan menginspirasi kita hingga saat ini. Meskipun sering dikaitkan dengan masa lalu yang jauh, Mesir kuno adalah pusat inovasi dan penemuan ilmiah. Orang Mesir adalah pengamat alam yang jeli, dan pengetahuan mereka tentang matematika, astronomi, dan kedokteran sangat maju pada masanya. Bayangkan para astronom Mesir kuno mengamati langit malam dengan cermat, memetakan pergerakan bintang dan planet. Mereka mengembangkan kalender surya yang sangat akurat berdasarkan siklus tahunan Sungai Nil, yang terdiri dari 365 hari, dibagi menjadi 12 bulan dengan masing-masing 30 hari, ditambah 5 hari tambahan. Kalender ini sangat mirip dengan yang kita gunakan saat ini, adalah bukti kepintaran mereka. Orang Mesir kuno juga ahli matematika dan insinyur yang ulung. Mereka mengembangkan sistem matematika yang canggih yang memungkinkan mereka untuk membangun struktur monumental, mengukur tanah, dan mengelola ekonomi yang kompleks. Bayangkan para juru tulis menggunakan pengetahuan mereka tentang geometri dan aritmatika untuk menghitung volume piramida, luas tanah, atau jumlah biji-bijian di lumbung. Dalam bidang kedokteran, orang Mesir kuno membuat kemajuan yang signifikan. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang anatomi manusia, mengembangkan teknik bedah, dan menggunakan berbagai tumbuhan dan mineral untuk pengobatan. Bayangkan dokter Mesir kuno memeriksa pasien, mendiagnosis penyakit, dan meresepkan pengobatan dengan campuran pengetahuan dan praktik keagamaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi Mesir kuno adalah bukti kecerdasan, kreativitas, dan rasa ingin tahu mereka. Itu adalah warisan abadi yang meletakkan dasar bagi kemajuan ilmiah di masa depan. Di jantung ekonomi Mesir kuno ada Sungai Nil dan tanahnya yang subur. Pertanian adalah tulang punggung masyarakat mereka, menyediakan makanan, bahan baku, dan dasar bagi kemakmuran mereka. Bayangkan hamparan luas ladang hijau di sepanjang tepi sungai, ditanami gandum, jelai, rami, dan berbagai sayuran. Orang Mesir kuno adalah petani yang terampil, menguasai seni irigasi untuk memanfaatkan banjir tahunan Sungai Nil. Mereka membangun kanal, tanggul, dan waduk untuk mengontrol aliran air, mengubah gurun pasir menjadi oasis yang subur. Bayangkan para petani bekerja di ladang, menggunakan bajak yang ditarik sapi untuk mengolah tanah, menabur benih, dan mengairi tanaman mereka dengan sistem kanal yang rumit. Kelimpahan hasil pertanian Mesir kuno memungkinkan mereka untuk memiliki surplus makanan yang bisa ditukar dengan barang-barang lain dengan tetangga mereka. Kapal-kapal yang syarat dengan gandum, linen, papirus, dan emas berlayar di Sungai Nil dan melintasi Laut Tengah, menghubungkan Mesir kuno dengan dunia yang lebih luas. Bayangkan hiruk-pikuk pelabuhan Mesir kuno dengan para pedagang tawar-menawar, pelaut membongkar barang-barang eksotis, dan aroma rempah-rempah dan dupa memenuhi udara. Ekonomi Mesir kuno yang didasarkan pada pertanian, perdagangan, dan sumber daya alamnya yang kaya adalah mesin pendorong di balik kekuasaan dan kemakmuran mereka. Itu adalah sistem yang kompleks dan saling bergantung yang mendukung populasi yang besar dan memungkinkan perkembangan budaya dan peradaban yang canggih. Seni dan budaya Mesir kuno adalah cerminan dari keyakinan, nilai, dan estetika mereka yang khas. Dari patung monumental hingga perhiasan yang rumit, ekspresi artistik mereka dicirikan oleh keindahan, simbolisme, dan detail yang halus. Bayangkan dirimu memasuki makam seorang bangsawan Mesir kuno. Dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan indah yang menggambarkan adegan-adegan dari kehidupan sehari-hari, ritual keagamaan, dan perjalanan ke alam baka. Warna-warna cerah, sosok-sosok yang anggun, dan simbolisme yang kaya membawa kita ke dunia yang penuh makna dan misteri. Patung Mesir kuno, baik yang besar maupun yang kecil, terkenal karena keagungan dan realismenya. Patung-patung Firaun, dewa, dan pejabat tinggi menyampaikan rasa keabadian, kekuatan, dan keilahian. Bayangkan dirimu berdiri di hadapan patung-patung kolosal Ramses II,
Merasakan beban sejarah dan kekuatan penguasa Mesir yang hebat ini, orang Mesir kuno juga ahli dalam seni pembuatan perhiasan. Mereka menggunakan berbagai macam bahan, termasuk emas, perak, batu mulia, dan kaca berwarna untuk menciptakan karya seni yang indah dan rumit. Bayangkan kemegahan kalung, gelang, dan cincin yang dikenakan oleh keluarga kerajaan dan elit Mesir berkilauan di bawah sinar matahari Mesir. Seni dan budaya Mesir kuno adalah bukti kreativitas, keterampilan, dan kepekaan estetika mereka. G.A.J. waris sobat yang terus memikat dan menginspirasi seniman, desainer, dan seni ke saat ini. Meskipun Mesir kuno telah menjadi sejarah, warisannya terus bergema melalui waktu, memengaruhi banyak peradaban dan budaya. Dari monumen-monumennya yang megah hingga pencapaian intelektual dan artistiknya, Mesir kuno meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia. Bayangkan dampak penemuan Rosetta Stone pada tahun 1999. Batu ini, yang bertuliskan dekrit yang sama dalam hieroglif, demotik, dan Yunani kuno, memberikan kunci untuk mengungkap misteri bahasa Mesir kuno, membuka dunia pengetahuan dan pemahaman baru tentang peradaban kuno ini. Pengaruh Mesir kuno dapat dilihat dalam seni, arsitektur, sastra, dan agama budaya selanjutnya. Dari obelisk Romawi dan motif Mesir dalam seni desain abad ke-19 hingga daya tarik abadi dengan Firaun dan piramida, Mesir kuno terus memikat imajinasi kita. Lebih dari sekadar peninggalan masa lalu, Mesir kuno adalah sumber inspirasi dan pembelajaran bagi kita saat ini. Ini mengingatkan kita pada kemampuan manusia untuk berkreasi, berinovasi, dan mencapai kemajuan budaya, menantang kita untuk menjelajahi misteri masa lalu dan menghubungkan warisan mereka dengan masa kini. Dari tepi Sungai Nil hingga puncak piramida, kita telah menjelajahi salah satu peradaban paling menarik dan berpengaruh dalam sejarah manusia. Mesir kuno dengan Firaun, piramida, dan misterinya terus memikat dan menginspirasi kita hingga saat ini. Dengan warisan yang kaya ini, Mesir kuno tetap menjadi subjek studi yang menarik bagi para sejarawan, arkeolog, dan banyak orang di seluruh dunia. Penemuan-penemuan baru terus mengungkap rahasia baru, memperdalam pemahaman kita tentang budaya luar biasa ini dan dampaknya terhadap dunia. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk film lainnya.